Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Geraldine Gisrawa, lalu ada Ihsan Zuhri, lalu ada Muhammad Haris Al-Rashid, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai progres tugas praktikum pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku menggunakan computer vision pada 10 April 2025. Jadi, di sini yang sudah kami kerjakan yaitu mengenai pengumpulan dataset lalu pre-processing data yang sesuai dengan timeline yang sudah diberikan oleh dosen melalui GitHub-nya ataupun GCR-nya. Di sini, mengenai yang pertama, untuk etnis yang dikumpulkan dari data kami ini ada 3 etnis, yaitu Sunda, Jawa, dan suku Minang. Lalu dengan data yang terkumpul, untuk Sunda sendiri terdiri dari 6 orang, lalu untuk Jawa ada 6 orang, dan Minang ada 6 orang. Namun sebenarnya masih ada data lagi, seperti Sunda tuh masih bisa ditambah. Namun supaya sesuai dengan apa yang diinstruksikan di GitHub-nya, untuk data tuh harus sama semua jumlahnya tiap etnis. Jadi di sini mungkin sambil menunggu dengan data yang lainnya ada lagi, jadi kita masih menentukan untuk data yang terkumpul ini tiap-tiap etnis masing-masing 6 orang dengan total yang terkumpul itu 18 orang. Di sini juga ada variasi dari per orangnya itu. Jadi per orang yang kami kumpulkan ini dia harus mengumpulkan 6 foto, di mana 6 foto ini variasinya ada datar dengan sudutnya frontal dengan cahayanya terang. Lalu ada senyum dengan sudut frontal dan terang, terkejut sudut frontal terang, marah sudut frontal dan terang. Lalu ada datar dengan sudutnya 45 ke kiri dan cahayanya terang. Lalu ada senyum 45 kanan dan pencahayaannya terang. Dengan total data gambar dari jumlah orang yang terkumpul yaitu 18 orang dengan variasi wajahnya 6 orang, total data gambar yang terkumpul ada 108 data wajah. Dengan contoh di sini contohnya supaya ntar ketika kami mengirimkan permintaan untuk mengirimkan foto, teman-teman yang mengirimkan tuh tidak terlalu bingung bagaimana fotonya. Ini adalah contoh modelnya untuk senyum frontal, datar frontal, dan lainnya. Setelah pengumpulan selesai, di sini kami memberikan format pelabelan gambar agar sesuai, di mana format pelabelan gambarnya ada nama, strip etnis, strip ekspresi, strip sudut, dan strip pencahayaan. Dengan contoh, Geraldine, strip Sumatera, strip datar, strip 45 kiri, strip terang.jpg. Lalu setelah pelabelannya selesai, seluruhnya itu disimpan dalam foldernya yang sesuai. Kami di sini membuat format untuk CSV-nya, di mana format CSV-nya ini dibuat menggunakan kode Python dengan kolom pet gambar, nama, suku, ekspresi, sudut, pencahayaan sesuai dengan apa yang ada di GitHub. Dengan contohnya di sini ada dataset underscore tubes slash Jawa slash Budi dan seterusnya dengan nama Budi, suku Jawa, ekspresi datar 45, sudut 45 kiri dan pencahayaannya terang. Di mana untuk kode Python-nya ini kami membuat terpisah dari setup project yang sebenarnya. Jadi ini tuh hanya untuk generate CSV-nya saja berdasarkan folder yang kami pilih untuk generate CSV-nya. Lalu implementasinya di sini. Jadi ini adalah hasil dari total keseluruhan data CSV yang kami kumpulkan dengan total data ada 108 data. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai progres pre-processing datanya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ihsan Zulkifli akan melanjutkan penjelasan mengenai preprocessing data set yang telah dikumpulkan. Nah, di sini kami menggunakan program ataupun materi dari modul 4 yang telah diberikan oleh dosen, yaitu program untuk mendeteksi wajah dan juga menyimpan langsung ke dataset. Di sini kami melakukan pengembangan dengan menambahkan parameter ataupun eh, detail untuk setiap etnis ataupun suku yang ada agar dapat di program ini langsung disimpan ke dataset. Ini dapat langsung dicontohkan.
Nah, setelah melakukan proses deteksi wajah, data deteksi tadi akan disimpan kepada bagian proses pre-proses dataset. Baik, berikut merupakan halaman pada pre-processing dataset. Baik, di sini merupakan bagian untuk mengambil dataset yang telah dibuat. Sini merupakan input untuk folder dataset yang akan diambil. Ini merupakan eh, input untuk file CSV yang terdapat pada folder tersebut dan hasil processing nanti akan disimpan pada folder output processed dataset ini. Nah, di sini terdapat semacam pilihan untuk normalisasi dari dataset yang akan diproses, yaitu di sini akan di crop dengan ukuran 224 pixel sesuai ketentuan dari instruksi tugas. Hasil wajah yang diambil akan di crop dengan ukuran tersebut. Oke, tahap selanjutnya setelah normalisasi ada yang namanya augmentasi. Tujuannya agar dataset yang kami punya itu lebih beragam. Maka dari itu ada beberapa opsi yang dilakukan sesuai arahan. Di antaranya ada horizontal flip, lalu ada random rotation, ukuran sudutnya itu kurang ada yang 15 derajat, lalu brightness adjustment dan juga Gaussian noise. Di sini saya akan melakukan demonstrasi eh, melakukan demonstrasi pre-processing terhadap dataset yang kami kumpulkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, ini tuh field untuk menginputkan path atau lokasi dari folder yang menjadi sumber. Nah, dataset kami disimpan di folder dataset to bus. Nah, ini ada folder untuk outputnya. Saya buat demo. Nah, selanjutnya adalah memulai proses eh, pre-processing terhadap dataset. Hmm. Jadi, jadi ini ada proses atau loading eh, pada ketika sistem melakukan proses-proses augmentasi ini terhadap dataset kita yang kurang lebih berjumlah 100 sekian foto. Nah, proses telah selesai total 118. Ada dan juga ada 5 gambar yang failed mungkin karena tidak terdeteksi mukanya atau karena buram. Jadi belum ada yang masih gagal. Eh, nah, di sini ada contohnya. Nah, kendala yang kami alami itu diantaranya itu adalah seperti ini. Ketika foto dalam sudut 45 derajat kanan atau kiri, kadang wajah tidak terdeteksi atau salah terdeteksi. Namun jika sudutnya itu frontal, nah muka terdeteksi dengan baik dan jelas. Dan juga di sini di sistem atau di web Streamlit ini kami buat visualnya jadi agar bisa dilihat melalui web. Mulai dari original image, lalu face detection, ini normalisasi yang di crop tadi yang dijelaskan oleh rekan saya. Lalu beberapa proses augmentasi diantaranya horizontal flip atau mirror, random rotation,
lalu ada brightness adjustment dan juga Gaussian noise. Nah, mungkin itu saja progres dari kami di tugas Pratubes di mata kuliah PCD praktek ini hingga pekan ETS di tanggal 10 April. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.